Masya Allah. Makasih Bang. Ini gorengan yang ke-20 sudah nih Anda pesan. Dede pesan lagi. Iya, Doyan berapa? Tapi ini kan punya Ustadz. Ya sisain Ustaz. Iya, kita tunggu aja lah. Jelas, Ya kan? Iya, dia lagi ke kamar kecil kayaknya. Udah berapa makan tadi? Udah banyak bang. Makanya kayak gini badannya gemuk. Lanjut lah Pak. Ah, iya. Disambil Pak. Iya iya. Minum dulu. Ini kan kayaknya bentar lagi waktu sholat tiba ya. Iya. Ini saya lupa ini. Apakah saya udah tadi sudah wudhu ya? Udah sekitar setengah jam yang lalu saya wudhu. Cuman sampai dengan perjalanan kemarin tadi saya lupa ini. Apakah rasa-rasanya buang angin apa enggak gitu? Ragu-ragu ini kayaknya. Tapi itu gimana ya? Tapi menurut saya sih kayak enggak gitu. Tapi kadang-kadang kerasa kayak buang angin gitu. Itu kan jadi ragu gitu. Menurut kalian gimana nih? Menurut kalian? Batal kira-kira wudhu lagi enggak? Kalau menurut saya sih enggak. Ada yang keluar berarti batal, Pak. Ya tapi Kayak cuman batal, ngerasa kalau Ya, apa ya? Tapi itu enggak. Itu was-was itu. Was-was ya? Ya itu enggak. Ya kalau menurut saya sih Seharusnya was-was. enggak, iya. Kalau menurut saya itu was-was karena Ya, memang enggak itu. saya pernah dengar ini was-was setan bisa jadi kan. Padahal saya sih cuman ragu-ragu aja dari tadi ragu-ragu. Karena kan kita mau sholat nih. Batal Pak, soalnya itu sudah lama. Ya enggak Udah. bang. Atau lebih baiknya duduk lagi, Pak. Kan Enggak batal. Enggak, itu justru Iya. saya batal itu. justru yakin. Tapi memang saya pernah dengar ini mungkin was-was. Nah, jadi kalau suruh ini enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas. Kita Lagi asik kayaknya nih ngobrol tadi nih. Iya Ustaz. Masya Allah. Nah, ini mumpung ada Ustadz nih. Iya, pas banget. Ada apa timingnya pas banget. Tadi waktu mau kemari, saya itu kan lagi ngerasa sudah wudhu sekira kurang lebih setengah jam yang lalu. Pada saat kemari tadi saya ngerasa kayak rasa-rasa udah buang angin gitu. Lupa ini apakah memang buang angin atau enggak gitu. Jadi saya tanya ke teman-teman ini, mereka bilang saya udah Batal lah, wudhu Ustaz, lagi, biasanya, batal gitu. Nah menurut saya sih enggak. Menurut saya sependapat dengan beliau ini enggak karena was-was ya. atau lebih amannya lagi, Ustaz. Was-was. Ambil wudhu lagi kan lebih Iya. baik ya kan. Gimana menurut Ustaz? Apakah ini harus ngulang wudhu atau itu cuma was-was? Ustaz? Monggo Ustaz. Iya. Jadi gini, memang mungkin ya kondisi seperti ini bisa saja terjadi kepada siapa aja lah ya. Iya, Ustaz. Sering muncul was-was ya. Tapi yang jelas kalau dari cerita yang Bapak sampaikan tadi, berarti Bapak tadi sudah berwudu ya? Sudah berwudhu setengah jam yang lalu, Ustaz. Sudah pasti berwudu tadi Iya, kan? sudah wudhu, Ustaz. Terus sampai sekarang ini ada muncul keraguan. Iya, karena kan udah mau waktu sholat nih. Nah, Rasa-rasa rasa sudah buang angin atau enggak gitu. tapi nggak bisa dipastikan ya? Nggak bisa dipastikan, lupa Ustaz. Apa? Karena iya. lupa Ustaz. Jadi kondisi yang seperti itu pernah ditanyakan kepada Nabi. Oh, pernah Ustaz ya? Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan dalam sebuah riwayat ya, ada sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Iya. Jadi Abdullah bin Zaid datang ke Nabi, ya, mengadukan tentang ada orang yang tadi gampang was-was Pak. Oh, gitu Ustaz. Rasa-rasanya ada yang keluar, Heeh. tapi benar-benar ragu apakah betul kentut atau tidak gitu ya. Ini ditanyakan kepada Rasulullah. Iya, Ustaz. Jawabannya apa Ustaz? Nah, ketika beliau menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Orang ini biarkan dia lanjut salat sampai benar-benar ya dia mendengarkan suara angin tersebut atau mencium baunya. Artinya apa? Kata para ulama, hadis ini menjadi landasan. Ada satu kaidah namanya al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu nggak boleh itu digugurkan dengan yang masih ragu-ragu. Sekarang kita terapkan kepada kasus yang tadi diperdebatkan. Bapak sudah wudhu yakin tadi, sementara buang anginnya ragu-ragu. Nah kita masukkan ke dalam kaidah yang ragu-ragu tidak bisa menggugurkan yang yakin. Berarti kalau memang kondisinya seperti itu, ya wudhunya belum batal. Bapak bisa langsung melaksanakan sholat. Jadi begitu. seperti itu. Jadi memang begitu Ustaz. Betul, kecuali dibalik. Tadi yang yakin belum wudhu, tapi kemudian muncul keraguan, kayaknya sudah wudhu deh. Iya. Berarti kan yang ragu itu sudah wudhu atau belum? Iya. Sementara yang yakin belum wudhu. Kalau seperti itu berarti belum berwudhu. Maka ketika ia mau sholat, hendaknya berwudhu terlebih dahulu.
Insya Allah sudah jelas semua ya. Masya Allah. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih ini ilmunya Ustaz. Sama-sama. Nah, mumpung ada Ustaz nih, satu lagi nih mau ada boleh lagi? Ustaz? Masih boleh Ustaz? Masya Allah. Masih ada waktu Ustaz? Masih, Mumpung masih. belum azan Ustaz. Oke, Masya Allah. Jadi ini cerita kemarin Ustaz. Jadi pada saat kita safar Iya. dalam perjalanan tuh terjadi macet Ustaz. Macet karena ada nggak tahu ya Ustaz trouble-nya apa, tapi macet total. Sehingga pada saat itu kita berniat menjamak sholat zuhur dengan asar, tapi diakhirkan gitu. Di jamak Zuhurnya, takhir. iya, di jamak akhir dengan asar. Pada saat waktu asar kita berada di kemacetan itu situasinya memang nggak ada masjid, hutan kanan kiri Ustaz. Lembah juga kan, nggak ada tempat sholat. Sementara waktu sudah mendekati masuk waktu maghrib, kita belum melaksanakan sholat zuhur dan asar. Nah, sementara di sekitar kita nggak ada tempat sholat. Nah, itu gimana solusinya Ustaz? Apakah kita sholat di jalan ketika memang itu masih macet terjadi? Atau gimana Ustaz? Atau apakah bisa kita sholat di kendaraan atau gimana? Gimana menurut Ustaz? Atau ditunda ya, Atau sampai ditunda ketemu masjid. Sampai ketemu masjid. Tapi nggak ada jaminan kalau ketemu masjidnya itu masih ada waktu asar gitu. Oh iya, karena di jamak takhir, Iya. dia diakhirkan di waktu asar. Teman-teman pernah ngalami seperti itu? Pernah Iya, juga Pak. sih. Pernah ya? Kejebak macet itu Iya. nah, Ustaz. Iya. Bingung tuh gimana tuh. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, ya kalau memang masih memungkinkan untuk bisa sholat di luar kendaraan, Iya. itu silahkan dilakukan. Tapi kalau memang ada satu kondisi yang nggak memungkinkan, karena kalau kita keluar, ya kita nanti dimarahin orang karena kan Iya, dalam kondisi macet. Iya, macet. Berlapis-lapis. dia. betul kalau kita berhenti, kemudian mobil kita biarkan berhenti di situ, otomatis akan membuat makin trouble macetannya. Oh, gitu. Nah kalau seperti itu kondisinya, ya daripada seorang harus menunggu sampai kemudian ketemu masjid berikutnya, lalu mengorbankan waktunya sehingga dia akan sholat di luar waktu, maka lebih baik dia sholat di atas kendaraan. Nah, ini kan kondisinya darurat berarti. Oh, seperti itu masuk dalam Iya. kategori darurat ya, Ustaz? Iya, maka dia sholat di atas kendaraan. Kalau kemudian dia sholat wajib tadi zuhur sama asar, maka tata caranya mudah insya Allah. Cukup ya selama masih bisa untuk dilakukan takbiratul ihramnya menghadap ke arah kiblat, maka lakukan hal seperti itu. Lalu sisanya ya sesuai dengan arah kendaraan itu berjalan. Ya, diusahakan seperti itu. Pertama ketika takbir atau ihram kita Menghadap ke arah menghadap kiblat. Setelah itu Ya sesuai dengan arah kendaraan. Namanya jalan kan kita nggak tahu, kan nggak lurus terus. Ya, diusahakan seperti itu. Jangan sampai justru malah kita menunda-nunda sholat Jadi nggak sholat. di luar waktunya. Nah, ini malah justru menjadi dosa. Ya, insya Allah seperti itu. ya sukon ilmunya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Satu lupa Tat. Kalau memang di kendaraan itu kita nggak punya panduan arah kiblat. Misalnya Ustaz, kita pakai handphone, kita cari arah kiblat, nggak ada sinyal misalnya. Itu gimana kita menentukan di mana sebetulnya arah kiblat? Kalau memang seperti itu berarti ya ijtihad kita atau ijtihad rombongan. Artinya ya perkiraan kuatnya kiblat ke arah mana, ke arah situlah kita bertakbiratul ihram. Seperti itu. Insya Allah salatnya juga sah dan diterima. Ya. Ustaz, gorengan Ustaz. Masya Allah. Nunggu Ustaz. Terima kasih banyak ini. Ini udah mau dekat juga waktu sholat nih. Iya. Mau aja nih kayaknya. Berarti Pak nggak perlu wudhu lagi ya? Nggak perlu ya. Masih lagi. Soalnya tadi mereka Tat, agak ya bukan inilah, kita biasa berbeda berbeda pendapat Iya, tadi. Nah tuh masuk waktu azan nih. Iya. Yuk sama-sama kita ke masjid. Mari Tat. Ya.